Para bapak, ibu-ibu, dalam terkasih, dalam Kristus, sekali lagi, selamat pagi semuanya. Hari ini 1 Januari kita menyambut Hari Raya Santa Pramaria Bunda Allah. Dan juga biasanya 1 Januari disebutkan sebagai Hari Perdamaian untuk seluruh dunia. Berbicara mengenai Hari Raya Santa Pramaria Bunda Allah, saya akan menyampaikan 3 hal pada kesempatan ini. Yang pertama adalah Bunda Maria di hadapan kita sekalian. Siapa Bunda Maria itu? Bunda Maria adalah Bunda Yesus, Bunda Gereja, Bunda kita semua, para pengikut Yesus. Di sini kehadiran Bunda Maria sebagai Bunda umat beriman, Bunda kita semua, memberikan suatu penegasan, memberikan suatu kepastian bagi kita ini memiliki seorang ibu. Kita sebagai umat beriman, sebagai orang Katolik, kita ini memiliki seorang ibu. Kita ini bukan seorang yang yatim. Ibu kita, Bunda Maria ini menyertai kita. Bahkan ia pun mendoakan kita dari hari ke hari untuk yang terbaik. Nah ini makna pertama. Arti penting pertama dari Hari Raya Bunda Pramaria ini sebagai Bunda Allah, ia juga Bunda kita yang menegaskan kita ini mempunyai seorang ibu dalam perjalanan iman kita. Selama ini mungkin kita sebagai orang Katolik tanpa menyadari bahwa dari tahun ke tahun kita sudah lama dibaptiskan, seakan-akan kita menjadi begitu saja seorang Katolik. Tapi dalam perjalanan bergereja, dalam perjalanan sebagai seorang Katolik, hari ini, pagi ini, di awal tahun ini kita diingatkan kembali. Hei saudara-saudariku, pengikut Yesus, kepadamu dianugerahkan seorang ibu yang senantiasa menyertai kalian dan juga mendoakan kalian. Dan inilah yang akhirnya membuat kita semua berani untuk melangkah memasuki tahun baru 2023, karena ada yang mendoakan, ada yang selalu menyertai kita. Dialah Bunda Allah, Bunda Yesus yang menanggapi panggilan suci dari Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan saya pernah ditanya oleh umat, Romo, mengapa untuk karya penebusan, mengapa untuk karya keselamatan Allah itu melibatkan manusia? Allah kok melibatkan manusia? Memang Allah tidak cukup untuk punya kuasa itu semua. Dan inilah Bapak Ibu para terkasih, dalam sejarah keselamatan yang kita imani, yang kita akui dengan yakin seyakin-yakinnya, nyatanya Allah melibatkan manusia. Orang itu adalah Bunda Maria. Bunda Maria dilibatkan untuk bagaimana orang-orang akhirnya ditebus dari dosa-dosanya, orang-orang diselamatkan dari kesesatan untuk kembali pada jalan Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah sempat membaca dari kitab Nabi Yesaya, dalam kitab Nabi Yesaya dinubuatkan, dilukiskan, ditegaskan kepada kita semua. Di sana Allah berfirman begini, "Hai engkau manusia, di mataku engkau adalah sangat-sangat berharga.
Di mataku engkau adalah permata bagiku. Karena manusia itu begitu berharganya, maka manusia dilibatkan untuk karya keselamatan, penebusan bagi banyak orang. Termasuk Bunda Maria juga dilibatkan menjadi Bunda Yesus, Bunda Gereja, Bunda kita semua. Nah, disinilah di awal tahun 2023 ini saya mencadarkan kita semua. Yang hendak saya sadarkan adalah bahwa kita semua ini, Bapak, Ibu, saudara-saudariku ini, Anda semua adalah sangat berharga di hadapan Tuhan. Dalam kitab Yesaya itu dikatakan, bagiku di mataku, kamu adalah permata yang berharga. Karena engkau berharga, engkau pun kulibatkan dalam karya keselamatan untukmu sendiri, untuk keluargamu, untuk orang lain, dan dimanapun engkau diutus. Tapi di sisi ini justru umat sering tidak menyadari bahwa kita ini orang yang demikian berharga di hadapan Allah. Yang sering terjadi adalah ini, ngapain kok saya ditunjuk sebagai ketua lingkungan? Saya ini siapa? Saya kan gak tahu apa-apa. Nah, kalau selama ini ada yang menjawab begitu, saya katakan, jangan berkata saya ini siapa. Jawabannya jelas, kamu adalah permata di hadapan Tuhan. Kamu berguna. Juga di sini saya lihat adik-adik misioner, lektor, petugas TTK, ketua lingkungan, semuanya. Anda semua dilibatkan seperti Bunda Maria dilibatkan dalam karya penebusan, karena Bunda Maria berharga di hadapan Allah dan kita juga berharga di hadapan Allah. Maka dari itu silahkan ya, di tahun baru ini selain mungkin ada pesta enggak di rumah? Ada pesta enggak hari ini? Kalau ada, tolong saya diundang juga ya. Silahkan pesta tapi juga merenung. Ya, ternyata firman Allah mengatakan, kami ini pribadi-pribadi yang berharga. Aku ini permata-permata indah di hadapan Tuhan. Libatkanlah dirimu mulai tahun yang baru ini untuk semakin aktif. Amin. Ya, kalau kita semua menyadari betapa kita berharga, permata di hadapan Allah, dan kita semua terlibat untuk bersumbangsih, berkontribusi untuk gereja, saya yakin paroki ini akan mendapatkan kemajuan lebih dahsyat daripada saat-saat sekarang ini. Lalu satu lagi, yang ketiga yang hendak saya sampaikan terkait dengan Hari Raya Maria Bunda Allah ini adalah bahwa seperti pada akhir dari Injil tadi, hari ini adalah merupakan hari ke-8, mungkin tidak tepat persis, tapi disebutkan setelah hari ke-8 dari Yesus lahir, maka Yesus itu disunatkan, diberi nama oleh orang tuanya dengan nama Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Pembawa Damai, seperti malaikat mengatakan pada orang tuanya, karena itu harus engkau beri nama Yesus, yang artinya Juru Selamat, Pembawa Damai untuk banyak orang. Dan hari ini kita semua selain menyambut Maria Bunda Allah, kita juga menyambut Hari Perdamaian Sedunia yang ditandai oleh hadirnya, oleh disunatkannya, oleh diberikan nama Yesus kepada anak Maria itu, Sang Pembawa Damai. Maka harapan kita bersama ya, harapan kita bersama, semoga di tahun 2023 yang baru ini kita pun senantiasa akan dilimpahi dengan kedamaian dan ketentraman. Amin. Kita berharap di awal tahun ini, semoga kita semua dijauhkan dari bermacam godaan dan cobaan
Semoga kita semua dijauhkan dari sakit penyakit, gangguan macam-macam virus, kita dijauhkan dari bencana alam, kita dijauhkan dari krisis ekonomi, dan juga dijauhkan dari krisis iman dalam bangun hidup gereja. Demikian yang saya sampaikan di hari raya ini. Tuhan memberkati.